Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innam a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik, kita buka saja hadisnya pengajian pada malam ini, yaitu Bukhari Kitabul Iman juz 1, nomor babnya 29, nomor hadisnya 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab ad-dinu agama yusrun mudah. Yusrun mudah. Bab agama itu mudah. Mudah untuk dipahami, mudah untuk diamalkan. Waqala, dan bersabda siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbuddin, adapun lebih disenanginya agama, ilallahi, pada Allah, iku hanifiyatu, condong, as-samhatu, lagi gampang. Jadi agama yang lebih dicintai oleh Allah itu adalah agama yang condong, lagi gampang. Maksudnya hafiyatu samhatu itu adalah mudah untuk semua orang, bisa melaksanakan atau mengerjakannya. Jadi agama yang mudah itu adalah agama yang semua orang itu bisa mengerjakannya, bisa mengamalkannya. Itu adalah agama yang mudah. Ya, contohnya seperti ilmu mangkul. Contohnya seperti ilmu mangkul itu mudah. Semua orang bisa memangkulkan. Tidak perlu belajar dulu ilmu nahwu dan sorof. Tidak perlu. Karena dicari mudahnya, sehingga setiap jamaah segera bisa mengamalkan, mempraktekkan, melaksanakan ilmu yang sudah dimangkulkan. Jadi dengan adanya ilmu mangkul tersebut, sehingga segera melaksanakan praktek ibadah dengan mudah, karena ya dimangkulkannya seperti itu. Tapi kalau mencari ilmu nahwu dan sorof dulu, ya jamaah tidak akan terbentuk, kelamaan. Makanya Pak Kiai Haji Nur Hasan itu mempermudah di dalam praktek beribadah di dalam jamaah dengan cara mangkul, sehingga jamaah segera bisa mengamalkan ilmu yang telah diterimanya. Tapi kalau nunggu nahwu sorof dulu, ya kelamaan.
Bahkan saya itu punya saudara, dia itu mondok ya, 10 tahun kurang lebih itu baru menguasai nahwunya saja, belum nahwu sorobnya, gitu. Belum praktek mengartikan satu persatu kata dalam hadis maupun Al-Quran. Nah, ini kelamaan ya, sehingga jamaahnya tidak akan jadi. Maka dengan adanya ilmu mangkul, akhirnya jamaah berkembang, jamaah cepat mengerjakan ibadah sesuai dengan yang sudah dimangkulkan. Itu gambarannya Hanifiyatu as-samhatu. Hadasana Abdussalam ibnu Mutahhir qala hadasana Umar ibnu Ali an Ma'an ibnu Muhammad al-Ghifari an Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi, bangsa kuburan, maksudnya ya tinggalnya di daerah kuburan. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, Inna dina, sesungguhnya agama iku yusrun, mudah. Wala yushadda, dan tidak memberatkan, ad-dina, pada agama, siapa, ahadun, seseorang, ila, kecuali, golabahu, mengalahkan apa agama, hu, pada ahad, mengalahkan apa agama, hu, pada ahad. Jadi Nabi bersabda, agama itu mudah, semua orang itu bisa melaksanakannya, semua orang itu bisa mengamalkannya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan agama ini kecuali agama itu yang mengalahkan orang tersebut. Artinya dia merasa berat untuk mengerjakan, ya, dia merasa berat untuk mengerjakan suatu amalan, padahal agamanya itu mudah. Jadi maksudnya ya banyak bertanya. Nah, contohnya seperti kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel karena dia banyak bertanya, akhirnya mereka berat untuk mengamalkan amalan itu. Itu yang dimaksud illa golabahu, kecuali agama yang mengalahkannya. Artinya dia merasa berat untuk mengerjakan suatu amalan yang sebetulnya amalan itu mudah, yang sebetulnya amalan itu gampang. Ya, maka apa yang sudah menjadi ketentuan, apa yang sudah menjadi peraturan dalam jamaah, ya kita tinggal menjalankan saja, tidak usah menanyakan, tidak perlu bertanya-tanya. Kalau dalam Al-Quran itu kan dijelaskan, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu, jika dijelaskan, diterangkan, maka akan menjadikan berat bagi kalian. Artinya kalian tidak akan mampu untuk mengamalkan itu. Ya contohnya seperti Bani Israel tadi, ya, disuruh nyembelih sapi, dia tanya sapi yang seperti apa, sapi yang bagaimana, itu warnanya apa. Maka akhirnya Allah membuat berat kepada mereka, ya, untuk mencari sapi. Bahkan diterangkan itu puluhan tahun baru bisa menemukan ekor sapi itu, ya, yang dimiliki oleh seorang janda anak satu yang tinggal di gunung. Dia mau menjual sapi itu dengan harga emas, ya, sepenuh kulit sapi, ya, itu.
maka gak usah ditanya-tanyakan sehingga menjadi berat nantinya. Fasayat itu maka membenarkanlah kalian, waqaribu dan mendekatkanlah kalian. Sayadid itu continue di dalam ibadah yang terus menerus. Membenarkanlah kalian itu maksudnya continue. Waqaribu dan mendekatkanlah kalian, maksudnya berusaha untuk menyempurnakan amalan. Waqaribu itu maksudnya berusaha untuk menyempurnakan amalan. Wa abasyiru dan bergembiralah kalian. Maksudnya dalam melaksanakan amalan itu dengan hati gembira, dengan hati riang, dengan hati semangat ya, di dalam melaksanakan amalan tersebut. Wasta'inu dan minta tolonglah kalian bil ghadwati di waktu pagi, warauhati dan waktu sore, wasyai'in dan sesuatu minadul jati dari waktu malam. Jadi maksudnya di dalam melaksanakan amalan itu yang sedang-sedang saja. Fasayyidu wa qaribu wa abasyiru. Jadi melaksanakan amalan itu ya sedang-sedang saja. Jangan sampai memberatkan dirinya sendiri. Jangan sampai memberatkan dirinya sendiri. Dan kalian minta tolonglah kepada Allah di waktu pagi, waktu sore dan waktu malam. Maksudnya melaksanakan ibadah sholat ya. Sholat di waktu pagi, sholat di waktu sore, sholat di waktu malam. Kalau di dalil lain itu, kalau di hadis lain itu atau di ayat lain juga dijelaskan wasta'inu bisobri wa sholat. Kalian minta tolonglah kepada Allah dengan cara bisober, dengan sabar, dan juga sholat. Jadi yang dimaksud wala yushad kalladina ahadun ila gulabah ini, jadi pada waktu zaman dulu itu ada seseorang yang bernama Ummi Salamah ya. Ummi Salamah dia sholat dengan memegang tali karena memaksakan diri untuk berdiri ya, padahal kalau sholat itu tidak bisa dengan berdiri, itu boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, itu boleh dengan berbaring. Nah, Ummi Salamah keadaannya itu tidak memungkinkan untuk berdiri, dia tetap memaksa dirinya untuk mengerjakan sholat dengan berdiri ya. Ini termasuk contoh ya walan yushad dadalladina. Maka gak usah, kalau memang itu diberi kemudahan ya sudah dipakai kemudahan itu. Jangan
memberatkan dirinya sendiri di dalam melaksanakan ibadah. Dan juga dalam melaksanakan ibadah itu ya supaya continue, ya, supaya terus menerus, supaya berusaha di dalam menyempurnakan amalannya, supaya selalu senang gembira di dalam melaksanakan amalan-amalannya. Apa amalan yang disenangi yaitu dikerjakan, ya. Contohnya mungkin puasa Senin Kemis, kalau memang mampu ya silahkan untuk puasa Senin Kemis. Baca Al-Quran, kalau memang mampu silahkan baca Al-Quran, gitu. Kalau apa ibadah-ibadah yang lainnya, zikir, kalau memang mau ya silahkan, tapi jangan dipaksakan, gitu. Jangan dipaksakan dirinya. Kalau memang lagi sakit ya jangan dipaksakan. Contohnya apa, orang sakit contohnya, kalau kena air tambah parah sakitnya, maka dimudahkan dengan cara bertayamum. Jangan maksakan diri untuk wudhu pakai air sehingga nanti membahayakan dirinya sendiri. Itu maksudnya begitu. Jadi yang dimaksud jangan dipaksakan itu ya karena memang ada faktor-faktor lain yang dapat membahayakan dirinya, maka diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah yang sudah diterangkan. Contohnya ya tayamum, itulah yang disebut wala yushaddadal ladzina ahadun ila ghalabahu. Babun bab as-salatu, adapun salat iku minal imani termasuk iman. Minal imani termasuk iman. Jadi hadis di atas tadi itu memudahkan kita ya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, di dalam menerima pemangkulan ilmu mangkul ya, sehingga semua orang pun bisa memangkulkan. Semua orang bisa memangkulkan, nggak perlu nahu sorob. Dulu ya, adanya nahu sorob itu banyak mubalek atau mubaligot yang sudah mengikuti nahu sorob akhirnya meremehkan karena merasa menguasai ilmu nahu sorob. Ketika ngaji ya, kadang nggak bawa hadis, nggak bawa Qur'annya, kadang bawa tapi tidak dimangkul, tidak ditulis, gitu. Karena merasa mampu. Karena merasa mampu, akhirnya nahu sorob itu sekarang dihilangkan, tidak ada di asramakan. Dulu ada asrama nahu sorob di Pondok Lengkong, sekarang udah nggak ada. Kenapa? Karena dampaknya mubalek mulai gaya dengan nahu sorob, bahkan jamaah yang bisa nahu sorob juga mulai gaya, gitu. Mulai gaya ngaji nggak bawa apa-apa, atau ngaji bawa Quran kecil tulisannya pakai spidol. Wah, itu karena menguasai nahu sorob itu tidak dikenankan, gitu. Apalagi membuka Maktabus Samilah ya. Bahkan kemarin itu Pak Muklis juga menyampaikan bahwa dilarang membuka Maktabus Samilah kecuali sudah katam kutubus sitah. Jadi kalau nggak katam kutubus sitah ya nggak boleh buka-buka. Nah, ini itu gambarannya begitu, yang disebut ad-dinun yusrun. Kita sudah terbentuk ya, mekanismenya sudah terbentuk, sistematisnya sudah terbentuk, kita sebagai jamaah tinggal menjalankan saja. Wa qaulullah, dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa makana, dan tidak ada siapa Allah, dan tidak ada siapa Allah
liyudhi'a, niscaya menyia-nyiakan siapa Allah imanakum, pada iman kalian. Surat Al-Baqarah ayat 142. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pada iman kalian. Yakni yang dimaksud oleh Allah sholatakum, sholat kalian. Jadi yang dimaksud imanakum ay sholatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian indal baiti, di sisi Baitul Maqdis, di sisi Baitul Maqdis. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu praktek sholat selama di Baitul Maqdis, ya. Sholatnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian diperintah menghadap ke kiblat, terus selama menghadap Baitul Maqdis itu oleh Allah disia-siakan pahalanya? Tidak, tetap Allah akan memberi pahala. Hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Abu Ishaq anil Bara ibni Azib anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, awalama, awalnya apa-apa, qadima, yang datang siapa Nabi, al-Madinata, pada Madinah, nazala, bertempat siapa Nabi, ala ahdadihi, atas beberapa kakeknya Nabi, atas beberapa kakeknya Nabi. Jadi pada waktu Nabi pertama datang ke Madinah, Nabi itu bertempat di rumahnya beberapa kakeknya Nabi. Auqala, atau berkata siapa Abu Ishaq, lafadznya akhwalihi, beberapa pamannya Nabi, beberapa pamannya Nabi, minal ansori, dari orang-orang Ansor. Jadi pada waktu Nabi awal mula ke Madinah, Nabi bertempat di rumahnya beberapa kakeknya, atau Abu Ishaq menyampaikan di rumahnya beberapa pamannya dari orang-orang Ansor. Wa anau, dan sesungguhnya Nabi, sholat siapa Nabi, qibala Baitul Maqdisi, ke arah Baitul Maqdis, sittata asyaron syahron 16 bulan, sittata asyara syahron 16 bulan, atau sab'ata asyara syahron 17 bulan, 17 bulan. Wakana, dan ada siapa Nabi, yu'jibuhu, senang siapa Nabi, antakuna, bahwasanya ada, kibalatahu, kiblatnya Nabi, kibalal baiti, ke arah Baitullah, ke arah Baitullah. Jadi pada waktu Nabi berada di Madinah,
sholatnya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis itu kira-kira 16 bulan atau 17 bulan. Dan Nabi itu senang dan berharap kalau kiblatnya itu diarahkan ke Baitullah, tidak ke Baitul Maqdis. Ya. Jadi pada waktu Nabi di Mekah, Nabi sholatnya menghadap ke Ka'bah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Nabi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Allah memerintahkannya. Jadi sholat ke Baitul Maqdis itu perintah Allah. Allah memerintahkannya. Dan orang-orang Yahudi Madinah ketika ibadah ke arah Baitul Maqdis itu dikerjakan oleh Nabi selama kurang lebih 17 bulan atau 16 bulan. Jadi memang menghadap Baitul Maqdis itu perintah Allah, ya. Dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu juga senang karena Nabi Muhammad mengikuti terhadap ibadah menghadap ke Baitul Maqdis, padahal itu adalah perintah dari Allah ketika Nabi Muhammad awal hijrah di Madinah. Wa anahu, dan sesungguhnya Nabi sholat siapa Nabi awal sholatin, awalnya sholat Nabi, sholaha, yang sholat siapa Nabi ha pada sholat al-asri, pada sholat asar, pada sholat asar. Wasolat, dan sholat ma'ahu bersama Nabi, dan sholat ma'ahu bersama Nabi siapa kaum. Jadi sholat yang pertama dikerjakan oleh Nabi dan kaum, sholat yang pertama dikerjakan oleh Nabi dan kaum menghadap ke Baitullah itu adalah sholat asar. Itu adalah sholat asar. Jadi apa yang diharapkan, yang disenangi oleh Nabi dikabulkan oleh Allah, yaitu Allah memerintahkan Nabi dan kaumnya mengerjakan sholat menghadap ke Baitullah, menghadap ke Ka'bah. Yang tadinya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Fakhoroja, maka keluar siapa rojulun, orang laki-laki, mimman, dari orang, sholat, yang sholat siapa rojul, ma'ahu bersama Nabi, famaro, maka lewat siapa rojul, ala ahlil masjidi, atas ahli masjid, wahum, dan mereka rokiuna, orang-orang yang ruku. Jadi ada seorang laki-laki yang keluar, yang mana dia itu termasuk orang yang mengerjakan sholat pertama menghadap ke Baitullah bersama Nabi. Orang yang mengikuti sholat pertama menghadap Baitullah bersama Nabi. Dia melewati ahli masjid,
Maksudnya melewati orang-orang yang ada di dalam masjid, mereka itu sedang mengerjakan sholat asar. Jadi rojul itu sudah sholat asar duluan bersama Nabi, yaitu menghadap ke kiblat. Dia pulang, dia keluar pulang, lah melihat orang-orang yang ada di masjid lain, ya, orang-orang yang di masjid lain itu mengerjakan sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Masih menghadap ke Baitul Maqdis. Faqala, maka berkata siapa rajul, asyhadu, bersaksi aku, billahi, pada Allah, laqad shallaitu, niscaya sungguh telah sholat aku, ma'a Rasulillah, bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qibala Makkah, ke arah Mekah, ke arah Baitullah. Lalu rajul itu berkata, aku bersaksi kepada Allah, baru saja aku telah mengerjakan sholat bersama Nabi itu menghadap ke Baitullah. Tadi Nabi sholatnya sudah menghadap ke Baitullah. Contohnya begitu. Fadaru, maka muter mereka, kamahum, sebagaimana mereka, kibala baitin, ke arah Baitullah. Setelah mendengarkan teriakannya rojul bahwa Nabi sholatnya menghadap ke Baitullah, mereka yang sedang rukuk langsung berputar. Mereka berputar menghadap ke Baitullah. Lihat terus piye karo imame nemburi, ya, imamnya ya pindah. Ya, mereka berputar menghadap ke Baitullah, ya imamnya pindah. Pindah ke depannya makmum, ya, itu. Wakanat, dan ada siapa al-Yahudu, orang-orang Yahudi, qad a'jabahum, sungguh menyenangkan hum, pada mereka, ketika itu, karena ada siapa Nabi, yusolli, sholat siapa Nabi, qibala Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis, wa ahlul kitabi, dan ahli kitab. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab itu senang apabila Nabi di dalam mengerjakan sholat itu tetap mengarah ke Baitul Maqdis. Jadi selama 17 bulan atau 16 bulan berada di Madinah, Nabi itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian apa yang diharapkan oleh Nabi, Nabi itu senang dan berharap sholatnya itu dikembalikan seperti ketika berada di Mekah, yaitu menghadap ke Ka'bah Baitullah. Akhirnya dijawab oleh Allah. Allah memerintahkan Nabi untuk menghadap ke Baitullah. Nah, melihat kondisi seperti itu, orang Yahudi, orang ahli kitab itu senang apabila Nabi tetap sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Falamma wala, maka ketika memalingkan siapa Nabi, wajhahu, pada wajahnya Nabi, qibalal baiti, ke arah Baitullah, angkaru, maka ingkar mereka,
Dalika pada demikian itu, ketika Nabi memalingkan wajahnya atau menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah, maka mereka orang-orang ahli kitab Yahudi itu ingkar dengan pindahnya menghadap ke Baitullah. Yang tadinya ke Baitul Maqdis itu pindah ke Baitullah lah. Perbuatan itu diingkari, dibenci oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang ahli kitab. Qala berkata siapa Zuhair, hadasana Abu Ishaq anil Bara' fi hadisihi, di dalam hadisnya Bara', annau bahwasanya mata telah mati ala kibalati menghadap Baitul Maqdis, qabla antu hawala sebelum bahwasanya pindah siapa rijalun beberapa laki-laki, wakutilu dan telah dibunuh mereka. Di dalam hadisnya Bara', nah, ini ada lafadz bahwa banyak orang laki-laki yang mati, yang sudah mati, sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Ya. Bagaimana orang yang sudah mati, sebelum mereka mati sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang diperintahkan untuk menghadap ke Baitullah. Lah sholat mereka itu bagaimana? Banyak orang yang terbunuh, banyak orang yang mati, banyak orang yang terbunuh sebelum diperintahkan untuk menghadap ke Baitullah. Falam nadari maka tidak tahu kami ma apa-apa nakulu yang berkata kami fihim di dalam mereka. Wah, aku tidak tahu bagaimana nasib mereka, bagaimana tentang mereka yang mati duluan sebelum perintahnya menghadap ke kiblat. Ya nggak tahu saya. Akhirnya fa'anzala maka menurunkan siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Allah menurunkan ayat wa makana dan tidak ada siapa Allah liyudi'a niscaya menyia-nyiakan siapa Allah imanakum pada iman kalian atau sholat kalian. Imanakum pada iman kalian atau sholat kalian. Akhirnya Allah menurunkan ayat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Sholat yang pada waktu itu menghadap ke arah Baitul Maqdis itu tidak disia-siakan oleh Allah. Artinya Allah tetap memberikan pahala gitu. Allah tetap memberikan pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal duluan pada waktu mereka sholat menghadap Baitul Maqdis sebelum perintahnya Allah sholatnya menghadap ke Baitullah, tetap diberi pahala gitu. Tetap diberi pahala. Bahkan kalau dalam hadis lain itu juga dijelaskan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di zaman jahiliyah, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di zaman jahiliyah sebelum mendapat hidayah, setelah masuk Islam, setelah mendapatkan hidayah, itu oleh Allah ditetapkan pahalanya. Artinya mungkin dulu sebelum dapat hidayah dia sodakoh ya. Dia rajin sodakoh, dia membantu duafa fakir miskin ya.
kemudian mendapatkan hidayah, menetapi jamaah, maka pahala itu ditetapkan oleh Allah. Artinya pahala kebaikan di zaman jahiliyah itu oleh Allah tidak dihapus, tetap diberi pahala. Itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.